Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Al-Fatah. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi pemrograman enkripsi dan deskripsi berbasis web dengan metode algoritma Caesar Cipher. Saat ini ilmu pengetahuan berkembang semakin pesat, menciptakan sebuah era modern, di mana untuk mengirim surat cukup menggunakan email, untuk berbelanja suatu barang cukup mesan secara online, dan untuk mengirim dana cukup dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh tiap bank. Namun dalam penggunaan internet tersebut memungkinkan pihak ketiga untuk mencuri data-data penting seperti email, informasi kartu kredit, password akun media sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pihak penyedia layanan perlu mengamankan pesan tersebut dengan mengubahnya ke dalam bentuk pesan yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain, sehingga saat pesan tersebut dicuri, pesan tersebut akan tetap aman. Ilmu yang berhubungan dengan masalah tersebut adalah kriptografi. Kriptografi adalah seni menulis dan memecahkan suatu kode. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan pada subbab sebelumnya. Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan keamanan dengan enkripsian Caesar Cipher menggunakan enkripsi raw transposition cipher sehingga memenuhi kriteria pengenkripsian kriptografi klasik yang baik dan kuat terhadap serangan brute force search. Yang kedua, bagaimana mengkonstruksi program aplikasi untuk pengiriman email berupa ciphertext yang telah dienkripsi dengan Caesar Cipher yang telah ditingkatkan keamanannya. Maksud dan tujuan berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: mengetahui cara meningkatkan keamanan pengenkripsian Caesar Cipher menggunakan enkripsi raw transposition cipher sehingga memenuhi kriteria pengenkripsian kriptografi klasik yang baik dan kuat terhadap serangan brute force search. Yang kedua, mengkonstruksi program aplikasi untuk pengiriman email berupa ciphertext yang telah dienkripsi dengan Caesar Cipher yang telah ditingkatkan keamanannya. Metode penelitian yang kita pakai adalah metode kuantitatif yang sumber datanya berdasarkan teori dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu mencari literatur yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya ada ruang lingkup. Penelitian ini berkaitan untuk keamanan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu data agar data tersebut terjamin keamanannya dan kerahasiaannya dari serangan brute force search. Tinjauan pustaka. Masalah keamanan merupakan masalah yang penting dan utama dalam sistem komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Data maupun informasi menjadi target serangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlu untuk menjaga integritas data dan informasi. Menurut Mbak Irina, seiring banyaknya fasilitas internet yang membutuhkan akses masuk seperti email, akses web server maupun akun lainnya, maka user perlu berhati-hati, terutama jika akun tersebut sangat rahasia dan berharga, mengingat internet merupakan jaringan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kunci atau key adalah rangkaian panjang value berupa karakter acak yang tidak dapat dibaca. Enkripsi artinya mengurangi dan memecah teks biasa menjadi sebuah karakter acak seperti sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun. Pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu untuk mempelajari penulisan secara rahasia dengan tujuan bahwa komunikasi dan data dapat dikodekan kembali untuk mencegah pihak-pihak lain yang ingin mengetahui isinya. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kriptos yang artinya tersembunyi. Kriptografi dapat diartikan sebagai tulisan yang dirahasiakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu ilmu ataupun seni yang mempelajari
bagaimana sebuah data tertentu yang sulit untuk dimengerti. Di dalam kriptografi akan sering menemukan berbagai istilah atau terminologi. Beberapa istilah yang harus diketahui yaitu 1. Enkripsi dan dekripsi, yaitu proses menjadikan plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi atau encrypting. Sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi atau deciphering. 2. Cipher dan kunci. Algoritma kriptografi disebut juga cipher, yaitu aturan untuk enkripsi dan dekripsi atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Beberapa cipher memerlukan algoritma yang berbeda untuk enciphering dan deciphering. 3. Sistem kriptografi. Kriptografi membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem kriptografi. Sistem kriptografi adalah kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plain text dan ciphertext yang mungkin, dan kunci. Di dalam kriptografi, cipher hanyalah salah satu komponen saja. 4. Penyadap, yaitu orang yang mencoba menangkap password selama ditransmisikan. Tujuan penyadap adalah untuk mendapatkan username dan password pada website informasi mengenai sistem kriptografi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Nama lain penyadap yaitu enemy, adversary, intruder, interceptor, bad guy. 5. Kriptanalisis dan kriptologi. Kriptologi berkembang sedemikian rupa sehingga bidang yang berlawanan yaitu kriptanalisis. Kriptanalisis yaitu ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Pelakunya disebut kriptanalis. Jika seorang kriptografer mentransformasikan plain text menjadi ciphertext dengan suatu algoritma dan kunci, maka sebaliknya seorang kriptanalis berusaha untuk memecahkan ciphertext tersebut untuk menemukan plain text atau kunci. Kriptografi adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara kriptografi. Hingga zaman modern, kriptografi mengacu hampir secara eksklusif pada enkripsi, yang merupakan proses mengkonversi informasi bisa menjadi teks yang tak dapat dipahami, atau disebut dengan teks sandi. Deskripsi merupakan kebalikan dari kata lain dengan teks sandi yang tidak dapat dibaca menjadi teks yang dapat dibaca. Sandi atau cipher merupakan sepasang algoritma yang menciptakan enkripsi dan membalikan deskripsi. Operasi yang lebih mendalam dari sandi diatur baik oleh algoritma dan pada setiap permintaan deskripsi dengan kunci. Kunci ini bersifat rahasia yang biasanya diketahui oleh orang-orang yang hanya saling berkomunikasi dan biasanya terdiri dari karakter yang sering singkat. Yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan teks sandi sebelumnya dinamakan kriptosistem, yang merupakan daftar teratur dari elemen-elemen teks terbatas, teks sandi terbatas, kunci terbatas, dan algoritma enkripsi dan deskripsi yang berkoresponden pada setiap kunci. Secara historis, sandi digunakan secara langsung,
Untuk enkripsi dan deskripsi prosedur tambahan seperti autentikasi atau pengecekan integritas. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, istilah sandi sering digunakan untuk menunjukkan setiap metode enkripsi atau penyembunyian arti. Bagaimanapun, dalam kriptografi, sandi telah memiliki arti yang spesifik. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga atau agar password dan username tetap aman dari pemilik tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yaitu kerahasiaan. Layanan yang digunakan untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka maupun menghapus informasi yang telah disandikan. 2. Authentication berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan, baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri, di mana informasi yang dikirimkan melalui kanal harus diautentifikasi keasliannya, isi datanya, waktu pengiriman, dan lain-lain. 3. Hak akses terhadap suatu file atau fasilitas lain. Dalam sebuah sistem pemrosesan, informasi masih dalam area lain, di mana gagasan kriptografi telah diterapkan. Tujuan kriptografi. Kriptografi bertujuan untuk layanan keamanan yang memiliki beberapa aspek keamanan antara lain sebagai berikut. Confidentiality, kerahasiaan. Layanan agar isi password yang dimasukkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain, kecuali pihak yang membuat pihak-pihak yang memiliki izin. Umumnya, hal ini dilakukan dengan cara membuat suatu algoritma matematis yang mampu mengubah data hingga menjadi sulit untuk dibaca dan dipahami. 2. Data integrity atau keutuhan data. Layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi, penghapusan, pengubahan, dan penambahan data password yang tidak sah oleh pihak lain. 3. Authentication, keautentikan. Layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentikasi pihak-pihak yang terlibat dalam data password maupun autentikasi keaslian dan password atau informasi. 4. Non-repudiation, anti penyangkalan. Layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya, menyangkal bahwa password tersebut berasal kepada dirinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Serangan kriptografi. Tujuan utama kriptografi adalah untuk menjaga agar plain text tetap aman dari para penyadap untuk mendapatkan informasi tentang plain text. Kriptografi diharapkan dapat pula menjamin integritas password. Kriptoanalisis merupakan ilmu yang mempelajari serangan kriptografi. Serangan terhadap kriptografi dikelompokkan menjadi beberapa cara. 1. Berdasarkan keterlibatan penyerangan dalam komunikasi, serangan dapat dibagi atas dua macam, yaitu serangan pasif. Pada serangan ini, penyerang tidak terlibat dalam komunikasi, namun penyerang menyadap semua pertukaran password. Kedua, serangan aktif. Pada jenis serangan ini, penyerang mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya. Misalnya, penyerang mengubah aliran password seperti menghapus bagian ciphertext, mengubah ciphertext, menyisipkan potongan ciphertext palsu, mereplay password lama, dan mengubah informasi yang tersimpan dan sebagainya. 2. Berdasarkan banyak informasi yang dikelola oleh kriptoanalisis dikelompok menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ciphertext only attack. Ini adalah jenis serangan yang paling umum namun paling sulit karena informasi yang tersedia hanya ciphertext saja.
Non-plaintext attack ini adalah jenis serangan di mana kriptanalysis memiliki pasangan plaintext dan ciphertext yang berkoresponden. Chosen plaintext attack. Serangan jenis ini lebih hebat daripada non-plaintext karena kriptanalysis dapat memilih plaintext yang dimilikinya untuk enkripsi, yaitu plaintext yang lebih banyak dan banyak yang mengarahkan nomor kunci tersebut. Chosen ciphertext attack. Ini adalah jenis serangan di mana kriptanalysis memilih ciphertext untuk diserang dan dideskripsikan dan memilih akses plaintext hasil deskripsi. 3. Berdasarkan teknik yang digunakan dalam menemukan kunci. Serangan dibagi atas exhaustive attack dan brute force attack. Adalah serangan untuk mengungkap plaintext menggunakan semua kemungkinan kunci. Analytical attack adalah serangan dengan menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. Jenis kriptografi: kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik adalah kriptografi dalam pembuatannya maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau mesin atau perangkat mesin. Sedangkan kriptografi modern adalah merupakan suatu perbaikan yang mengacu pada kriptografi klasik. Pada kriptografi modern terdapat berbagai macam algoritma yang dimaksudkan untuk mengamankan informasi yang dikirim melalui jaringan komputer. Algoritma kriptografi modern. Ada algoritma simetris. Algoritma simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Algoritma kriptografi simetris sering disebut dengan algoritma kunci rahasia, algoritma kunci tunggal, atau algoritma satu kunci yang mengharuskan pengirim dan penerima menyetujui suatu kunci tertentu. Terus ada algoritma asimetris. Algoritma simetris adalah pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk proses enkripsi dan satu lagi deskripsi. Semua orang yang mendapatkan kunci publik dapat menggunakan untuk enkripsi suatu pesan. Sedangkan hanya satu orang saja yang memiliki rahasia itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem kriptografi. Terkait yaitu tipe operasi yang dipakai dalam enkripsi dan deskripsi. Itu substitusi. Elemen pada pesan seperti karakter ditukar atau disubstitusikan dengan elemen lain dari ruang pesan. Ya, selanjutnya yaitu karakteristik sistem kriptografi. Di dalam kriptografi dapat dikarakteristikan berdasarkan yaitu tipe operasi yang dipakai dalam deskripsi, tipe operasi yang dipakai dalam enkripsi dan deskripsi. Substitusi itu elemen pada pesan seperti karakter ditukar atau disubstitusikan dengan elemen lain dari ruang pesan. Misalkan substitusi sederhana A ditukar dengan B, ditukar D dan C ditukar Z, sehingga pesan baca menjadi DBZB. Transposisi, elemen pada pesan berpindah posisi. Misal posisi 1 menjadi posisi 4 dan posisi 2 menjadi posisi 3. Posisi 3 menjadi posisi 1 dan posisi 4 menjadi posisi 2. Sehingga pada pesan kami menjadi MAIK. Sistem kriptografi modern mencangkup kedua operasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu tipe kunci yang dipakai. Terdapat kunci simetrik, yang selanjutnya kunci asimetrik, dan selanjutnya yaitu tipe pengolahan pesan yang terdiri dari block cipher dan stream cipher.
Yang selanjutnya yaitu algoritma Caesar-Cipher. Dalam kriptografi, sandi Caesar atau sandi geser, kode Caesar atau geseran Caesar adalah salah satu teknik enkripsi paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Ini adalah algoritma kriptografi yang mula-mula digunakan oleh Kaisar Romawi Julius Caesar, sehingga dinamakan juga Caesar-Cipher. Untuk menyajikan pesan yang ia kirim kepada para gubernurnya, caranya adalah dengan mengganti, menyulik, atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad alfabet. Misalnya, tiap huruf disubstitusikan dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu K sama dengan 3, dengan mengkodekan setiap huruf abjad dengan integer sebagai berikut. A sama dengan 0, B sama dengan 1, Z sama dengan 25. Maka secara sistematis Caesar-Cipher menyajikan plaintext PI menjadi CI dengan persamaan. Nah, selanjutnya yaitu analisa kebutuhan. Pemrograman ini digunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Pemrograman ini akan mengenkripsi pesan yang akan dikirim menjadi plaintext. Aplikasi ini akan mendeskripsi pesan masuk berupa crypttext menjadi plaintext. Nah, selanjutnya ada perancangan objek, yang dimana di sini kita lihat dari atas. Kita mulai. Yang selanjutnya input crypttext. Yang selanjutnya input kunci berupa angka. Yang selanjutnya crypttext dijadikan desimal sama dengan kunci. Nah, selanjutnya hasil pengurangan dijadikan di sini adalah hasil user interface-nya. Oke, di sini kita masukin kata kuncinya, yaitu 2. Selanjutnya dengan algoritma Caesar-Cipher. Oke, di sini teks aslinya. Oke, di sini teks aslinya kita masukin kata Dimas. Oke. Baik, setelah tadi teks aslinya kita enkripsi, di sini akan enkripsi teksnya, yaitu dengan kata FKOCU. Kemudian kita masukin kunci lagi untuk kita deskripsikan dari kata enkripsinya. Oke, kita masukin lagi kuncinya 2, kemudian menggunakan algoritma Caesar-Cipher. Oke, di sini kita deskripsikan katanya. Oke, di sini kita pakai teks aslinya, akan muncul hasilnya di sini kata Dimas ya. Jadi seperti itu. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan nanti silakan di kolom komentar. Oke, baik, selanjutnya adalah cara kerja aplikasi. Di sini ada plaintext, yaitu kata yang ingin kita masukkan beserta dengan kata kuncinya. Lalu kata enkripsinya nanti akan berubah ketika di ciphertext ke dalam deskripsi teks dengan menggunakan kata kunci juga. Selanjutnya akan kita masukkan plaintext. Dari deskripsi kita
teks lagi menuju enkripsi menggunakan kata kunci. Oke, sekian. Selanjutnya, baik, simpulan dan saran di sini yaitu kumpulannya dari aplikasi pemrograman berbasis web dengan metode algoritma Keter-Cipher adalah pesan dapat terjamin kerahasiaannya dan keamanannya dengan menggunakan kunci rahasia yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan sehingga tidak akan mudah terkena brute force attack. Kemudian sarannya adalah dalam melakukan enkripsi dan deskripsi harus diperhatikan betul karena tidak menutup kemungkinan kekuatan kunci terkuat saat ini daripada metode algoritma yang digunakan dapat dipecahkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.